Permisi, Pak. Iya. Gimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Bisa sih, Pak. Silakan duduk dulu. Saya tapi nggak buru-buru ya, Pak. Soalnya ada keperluan lagi. Buru-buru maksudnya? Iya, buru-buru. Udah dipikirin kan dari tadi ya? Iya, Pak. Gimana? Ini saya punya materi, Pak. Tapi kalau bisa harus mirip banget. Soalnya ini pesanan kampanye. Berarti Ibu udah bawa desainnya? Udah. Mana? Ya. Coba saya lihat. Silakan dilihat, Pak. Perlu kacamata, Pak? Nggak usah. Oh iya. Kayaknya saya nggak bisa. Kerjaan saya lagi numpuk. Banyak karyawan saya lagi kerja tuh. Bisa kok, Pak? Nggak bisa. Ini belum selesai diantar itu. TV aja masih belum diantar. Pak, tapi kan saya kesini tuh pakai ongkos. Terus saya harus banyak belibet sana sini. Pokoknya saya udah nggak mau tahu. Mbak cari tempat yang lain aja. Kerjaan saya masih banyak. Saya mau bikin kopi dulu. Pak, ini bayarannya mahal, Pak. Cari tempat yang lain. Baru aja. Mau pesen udah dimarah-marahin. Mbak. Kenapa? Mau bikin apa sih? Bisa, ini gampang. Tapi- Saya aja yang buat. Tapi kata bos Mas nggak bisa loh. Bisa, cuma jangan bilang dia. Ih, curang banget Masnya, nggak boleh. Oh, gitu, Nes. Hah? Lu main di belakang gua? Sini lu duduk berdua. Pak, saya bisa jelasin, Pak. Nggak usah banyak alasan lu. Terus ini gimana? Bagus buat bisnis kita loh. Enggak. Lu kalau mau ambil tuh kerjaan, itu namanya pengkhianat. Perusahaan dalam perusahaan. Terus ini Kalau lu mau ambil kerjaan, ya udah lu nggak usah kerja lagi di sini. Cari kerja di sono. ya, saya minta maaf, Pak. Halo teman sehati, selamat datang di Paslon Sehati. Podcast di tempat sablon setengah hati. Kita mau klarifikasi aja nih. Tadi sketsanya cuma candaan. Bener, bercanda. Buat nginget-nginget aja nostalgia waktu syuting film Setengah Hati. Iya. Bener banget. Iya lagi. Udah gitu tempat sablonnya dipindahin lagi ke sini. Iya, benar-benar mirip banget. Mirip Kita banget. berasa syuting di lokasinya langsung nih. Nggak, inget nggak sih nih setnya set apa sih? Ini set sablonnya Pak Surya. Iya. Sablon. Mani boleh diminum nggak sih, Pak? Tadi yang bikin sih kayaknya enggak sih, nggak bisa diminum ya. Tapi Oh, coba sih. dihirup bisa kali ya? Bentar, Digituin kali ya? cobain dulu. Nah, udah diminum. Belum ada yang kenal kan, main nyuruh-nyuruh aja. Nih kita udah kedatangan bintang tamu. 2 aktor muda pemeran utamanya. Siapa tuh? Siapa Jasi? tuh? Mau tahu? Nah, dong. Tungguin. Lama Pak, Enggak. lama, mohon maaf. Ada Yusuf Mahardika. Halo semuanya. Dan juga ada kerabat saya, kerabat. Tisa Biani. Kolega saya Tisa Biani. Dan bukan kita doang yang jadi pemain. Ya. Tapi MC-nya juga jadi pemain. Wah, apakah betul Bapak? Wah, Kenalan dulu siapa namanya? saya Rahman Afri. Kirain mau ngelawak. Saya Yusuf Gusti. Mardika. Mahardika Yusuf atau Yusuf enggak, gue juga bingung cuy. Kenapa? Di luar tuh banyak yang nanya gitu, Bang, lu main di film Setengah Hati mainnya sama siapa? Pemeran utamanya siapa? Kan ada 2 tuh, biasanya cewek sama cowok Iya. katanya. Yang cowok siapa? Sama si Yusuf. Yusuf apa? Yusuf Mahardika. Oh, Madun. Ntar gue balikin lagi gitu, Mahardika Yusuf. Oh, Madun. Lebih tahu Madunnya gitu. Kenapa sih, Yusuf? Karena kalau Ganes film Setengah Hati belum tayang. Anda Biar berubah. Anda menjilat sekali. Bener. Kita tanya dulu ke sebelahnya. Iya. Tisa Biani. Iya. Waduh. Sini ya? Di sini Pak, kita dong. jangan, kita jangan serius-serius ya Pak. Iya dong. Iya. Tisa Biani. Tisa Biani di film Setengah Hati memerankan sebagai siapa nih?
Jujur, ini film udah 2021 ya, berarti 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 Emang iya ya? Syutingnya 2 tahun yang lalu. Jadi sebelum datang ke sini tuh sebenarnya rada-rada lupa perannya sebagai apa. Tapi sebelum teman saya tahu nih, saya perannya sebagai siapa sih? Tisa Biani di sini memerankan sebagai Astri. Nah, tuh tahu kan Astri. Nah, sebelum kita bahas ke film, kita ini deh buka memori dulu ke belakang. Benar. Saya nggak suka lah buka-buka memori. Apa? Saya keluar aja deh. Enggak, jangan makanya inget-inget yang sebelum. Saya nggak suka nginget-nginget masa lalu. Kenapa sih masa Saya pulang nih. Enggak, kenapa sih masa lalunya terlalu Udah suram masih ya? dilanjutin. Makanya belajar sama Tisa. Astagfirullahaladzim. Itu masih awet loh sekarang. Iya. Amin. Awet sama siapa? Kita lanjut lagi ya. Kita bahas itu dulu deh. Waktu pre-produksi. Production ya. Masih inget gak? Kita lewat Zoom, ya kan? Iya lagi. Apa? Ya karena waktu reading. itu lagi COVID, pandemi kan, lagi pandemi. COVID. Jadi kita readingnya Jadi lewat nggak Zoom. boleh ketemu. Soalnya kalau ketemu itu reuni. Iya benar juga. Rame nanti. Benar. Nanti ada virus-virus yang Nah. Oh, ini. datang. Tapi kita sempat reading juga sehari sebelum syuting nih bareng-bareng. Ini pas baru nyampe hari nyampe, pertama ya. hari pertama. Masih inget nggak di hari apa kita berangkat? Enggak ya? Nggak usah dibahas kalau gitu. Yang nganterin kita nggak tahu siapa ya? Hari pertama lu ikut Cuk? Ikut dong. Dari awal syuting. Oh, Ini tuh kejadiannya sehari sebelum hari pertama kita syuting. Kebetulan emang Tisa nggak ada di hari pertama. Ya. Dia Kalian tuh nyampe. berperan jadi bapak anak ya? Mirip ya? Kok mirip sih? Tuh. enggak Ini hampir dikirain. kebalik nih. Iya, dikirain yang baju kuning itu gue tuh, Yang ini. Pak Marwoto. Oh, aku kangen banget sama Pak Marwoto. Tapi emang bener-bener seru banget sih syuting ini karena kita syuting di masa-masa pandemi. Pandemi. Ya. Jadi kayak ada apa ya? Ya, kita sebelum ke lokasi kan kita di swab dulu. Swab dulu. Dan kalau di swab pada kabur-kaburan tuh. Iya. Kayaknya bukan pemain. Enggak. Gua salah satu yang kabur-kaburan. Kayaknya bukan kita doang deh. Kru juga kabur-kaburan. Iya bener banget. Karena kan kita syutingnya di puncak kan? Iya. Puncak, jadi otomatis udaranya dingin. Iya. Jadi kalau kita pilek dikit pasti Swab. Aduh. positif. Nah, untungnya kita tuh nggak ada yang satupun yang kena. Alhamdulillah. Dan nggak ada yang Alhamdulillah. itu keren banget Kalau- kita ngejaga apa? Kalau sampai kena mundur lagi syutingnya kan? Maju ke Ah, berkena. nih, tiap mau reading swab. Nah, ini dia. Ini sampai petugasnya aja tuh pakai apa? Body safety. Iya benar. Tuh sampai ketutup tuh. Iya Napas nggak sampai. tuh ya? Nah, tuh yang dicolok. Ada kita nih. Iya. Wah, mukanya hidung semua ya itu ya. Itu salah satu kru, jadi hampir semuanya tuh benar-benar di swab banget. Iya, benar-benar steril kayaknya. Pokoknya nggak ada yang kelewat dalam sehari itu. Kita tiap minggu kok swab. Nggak, Pas lagi sehari syuting sekali. juga. Iya sehari Pokoknya sekali. tiap berangkat colok, tiap Oh, berangkat iya. colok. Tuh, seneng banget yang nyolok mukanya kayaknya. Iya. Waduh, Wah, saya gila, tandain Bu ya, nyolok-nyolok hidungnya temen saya. Wah, nggak usah dibahas yang ini. Kenapa sih? Kenapa ada masalah apa sih? Nggak ada. Nah, menurut kalian berdua nih, momen berkesan apa selama syuting di lokasi? Momen berkesan ya. Siapa dulu? Tisa deh. Momen berkesan apa ya, bisa syuting sama Yusuf Mardika dan Rahman Afri. Wah. Wah, itu kayaknya bahasa penjilat. Kalau gue sih hampir semuanya karena jujur ini film komedi pertama gue. Ah. Terus? Terus juga semuanya punya pemainan menyenangkan gitu. Jadi kita syuting berapa hari sih? 20 harian lebih ya. Iya. Oh, ini pertama kali film genre Komedi. Oh, komedi. Drama komedi dan ternyata syutingnya tuh capek ketawa. Benar-benar. Karena gue kan nggak bisa nahan ketawa banget Iya, tiap iya. hari, hampir tiap hari gue ketawa, makanya gue seneng banget syuting itu. Iya. Seru Ketemu sih. Pak Marwoto, Mamat. Dan jadi- Mamat masih jualan senjata nggak sih? Itu kan isu aja. Nah, syutingnya seru sih. Hah? Syutingnya seru. Seru. Karena Ketawa mulu, kita ketawa mulu. benar, karena juga lokasinya di puncak dingin. Yang paling berkesan Tisa apa tuh? Yang paling berkesan itu karena kita syutingnya di puncak dingin kan, jadi nggak ribet soal panas. Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, buat gue sih berkesan setnya Surya Sablon. Banyak kejadian lucu yang terjadi di sana. Setelah habis set itu habis kayak kita ninggalin Iya, kayak ninggalin rumah Iya gitu kan? ya. Iya, benar. Kita Udah langsung keluar kayak, dari set ini hilang ya gitu. gitu. Karena seminggu kalau nggak salah di sana ya.
10 hari ya? 10 hari ya? Lebih. Lebih nempel di sablon ketimbang di tempat yang lain ya? Iya, karena momen-momen memorable dan menyenangkan di situ semua. Iya. Tawa-tawa terus kerjaannya. Ini sampai sekarang masih ketawa-tawa terus nih. Kalau inget tuh bisa diulang nggak sih? Nah, sebenarnya seneng gak sih Tisa sama Mahardika Yusuf kepanjangan? Ucup aja. Ucup. Tisa sama Ucup seneng nggak dapat peran Ganesh dan peran Astri? Terus cara ngebangun chemistry yang apa ya, romansnya itu gimana ya? Kok bisa kayak orang beneran gitu? Karena Kayak emang orang beneran Pak, mohon maaf. Enggak, kayak pacaran beneran gitu. karena kita udah kenal dari lama, dari kecil. Jadi, kayaknya untuk bonding masalah scene romance, kita udah sama-sama ngerti lah gimana caranya, gimana batasannya segala macem. Nah, masalahnya gue sempet ngeliat nih bocoran kan, kayak pannya Ganesh tuh ke Astrid tuh kayak yang bener-bener mau Itu bisa dibikin kayak. Enggak, mau ngungkapin tapi kayak nggak berani gitu. Oh, gitu. Cupu. Mungkin itu kali ya setengahnya gitu, kayak maju gitu nggak berani gitu. Iya, ya karena kan Judulnya Setengah Hati. Ya, nggak tahu ya. karena kan emang karakter Ganesh gitu, dia nggak berani mengungkapkan karena banyak masalah yang dia pendem dan nggak mau dia ini keluarin. Dan Tisa juga kayaknya bener-bener natural banget. Kayak yang setiap adegan per adegan, scene per scene tuh kayak natural banget. Ya mungkin salah satunya karena di film ini tuh pendukungnya banyak ya. Jadi kita sebagai pemain aja tapi semua krunya tuh bener-bener baik banget gitu. Kan biasanya ada tuh di dalam setiap lokasi ada aja yang nyebelin, ada yang bikin kita emosi gitu ya. Nah ini tuh kayak semuanya tuh berkolaborasi buat bikin sesuatu ini tuh jadi sesuatu gitu. Dan karena kita temenan dari kecil itu ngebantu banget buat chemistry sih, jadi lebih gampang. Nah, itu nggak yang perlu bonding yang harus gimana gitu. Harus itu yang jalan terlihat ke mall berdua gitu ya. Emang ada yang kayak gitu ya, Tis? Nggak tahu sih. Itu yang terlihat di adegan Tisa sama Ucup tuh yang pas kalau nggak salah adegan terakhir sih Ending di film ya. ending. No spoiler. Itu Emang adegan apa tuh? pelukan. Wah, pokoknya Emang pelukan? Berantem deh Pelukan kayaknya. kayaknya. Berantem deh kayaknya. Enggak. Pokoknya itu lah ya. Pokoknya itu lah ya. ya. No spoiler guys. Kayaknya tapi aku juga boleh nanya nggak? Ayah Ramen tuh chemistry-nya juga bagus banget sama Om Bedu. Apakah punya jalinan kisah cinta apa ya? Enggak sih, emang lebih ke kehidupan nyata emang benci aja sama dia. Iya, keselnya natural soalnya. Keselnya natural. Enggak, sebelumnya emang udah tahu kalau dia lawannya gitu. Kebetulan emang muka emang enak untuk Keselin ya? Iya, dikeselin. Iya, bener. Karena muka-muka tampang yang kalau dibully atau dihajar tuh kayak nggak ngelawan gitu. Kesel-kesel cinta lah ya. Iya. Tapi gimana kesan-kesan syuting sama kita berdua? Karena kan kita baru pertama kali kerja bareng kan? Iya. Bener. Yang paling enak berkesan kerja tuh sama anak muda, dan gua kan ngebaur nih orangnya kan. Iya. Sama anak muda, dan kalian berdua kayak welcome banget gitu, mau nerima orang tua yang Siapa bilang? nggak mau ya. Wah, nyesel saya ngomong gini tadi. Nah, itu yang gua nggak dapet, dan yang paling berkesan kayaknya dari mulai awal sampai selesai syuting. Dari awal proses reading. Iya, selesai belum pernah dibentak sama sutradara Siapa? di film ini. Gua. Emang biasanya dibentak? Kok gitu dong pertanyaannya? Yang judul yang mana tuh? Gimana? Enggak, Kalau maksudnya- pernah dibentak? Enggak, ini kan mungkin karena faktor umur aja kali ya. Atau kalau sedikit naik langsung darah tinggi. Gitu. Cuma nggak pernah marah-marah orangnya. Alhamdulillah ya. Pokoknya secara tim memang mereka udah Solid aja. percaya aja sama Menyenangkan kita. kok, Iya. menyenangkan. Kayak main sih. Kayak Orang main. kita maksimal pulang jam 9 malam. kan? Iya, betul. Kayak kita disuruh main sono, main lu di puncak. Iya. Udah pulang, nih duit nih. Iya, kayak begitu kita kan. Bener gak sih? Tapi itu sebuah privilege, maksudnya kayak dapat sutradara yang ngasih kita kebebasan untuk bikin karakter yang kayak gimana, itu kan sebuah privilege buat kita. Nah, ini Pak Marwoto. Ya menurut gue sih dia legend ya, komedian di lawak era-era gue waktu masih muda. Sering banget gue nonton dia. Mungkin lu Belum lahir gitu. udah, cuma belum terlalu ini kan. Makanya di umuran Tapi- kalian nggak ada yang terlalu kenal banget. Tapi suatu kesempatan yang menyenangkan gitu bisa kerja bareng Pak De Marwoto, karena gue kan nggak lahir pada zaman era ketoprak humor Iya, gitu. iya. Jadi ketika kenal Pak Ade tuh langsung nyari nih ketoprak humor segala macem. Zaman-zaman Pak Ade masih
Ya masih gagah. Masih gagah Iya. kan? Sekarang Terus juga. Apanya? terus jadi kayak menyenangkan gitu, apalagi bisa kerja bareng sama Pak Ade tuh. Nyangka nggak dengan Pak D yang umurnya udah senja masih bisa tarung? Udah lihat. Kita panggilkan Pak Ade. Belum. Nanti udah ya? Gila, Belum. gue kangen banget sama Pak Ade sih. Energik, Terima kasih. nggak ngeluh. Pak Ade. Bener Itu dia. banget. Iya. Tapi kita nih kan udah sempet ngeliat bocoran filmnya ya kan? Iya. Aku udah nonton Lucu kemarin, dia lucu banget. Pak Ade lucu banget. Pokoknya setiap selesai syuting Tisa, Pak Ade banyak banget ngajarin kita nih. Kadang-kadang kalau lagi di di hotel, jadi istirahat, itu dia nggak pernah ngajarin yang namanya cengeng. Dia aja yang udah umurnya senja, senior, tua, apalagi kita bantuin, nggak ngeluh. Masa kita yang ngeluh? Tapi Pak Ade gila luar biasa loh. Iya. Pak Ade yang sedang di Jogja, terima kasih buat energinya buat film ini. Maaf ya Saya Pak Ade ya. kebantu banget. Maaf Pak Ade. Maaf kalau kita yang muda-muda suka Iya. ngeselin, suka karena gue bercandain Pak Ade mulu. Iya kasihan soalnya Dan walaupun Pak Ade tuh malah ngebalikin nerima bercandaan kita kayak wah. Rata-rata baper ya gitu. Iya, rata-rata kan takutnya senior, baper gitu. junior nih gitu. walaupun Ngomong banget nih, anak ini kan muda gitu. Ade tuh kadang-kadang naruh rokok di sini gitu. Iya, kan Kan kirain marah cuman ternyata iya. enggak. Dia kan giginya agak ini satu tuh naruh ini. Iya, suatu Udah marah kesempatan. dia. Hebat itu, Bang. Kesempatan berharga sih bisa kerja bareng Pak Ade tuh. Nah, gua ngerasa bangga karena waktu itu gua masih nonton zaman Iya. Ecuk. Jadi kayak, wih kok bisa satu frame nih frame, gitu. Ditambah lagi gue juga bangga banget gitu. Sementara gue sebelumnya pernah nonton Tisa, kok bisa bareng gitu sama Tisa. Nonton apa? Yang gue tonton beneran langsung dapet, inget ya, sorry nih, ini nggak usah disebut lah ya, Iya. ada filmnya gitu. Nah gue seneng sama lu dapet karakter itu. Yang lainnya sih nggak tahu ya, pokoknya dari mulai situ udah senang sama Tisa. Nah kalau lu banyak cerita orang itu madun. Jadi ya udah gua ngikut, oh ini orangnya, baru akhirnya wah aku bermain bersama idola-idola. Waduh, Gila. takut. Kalau sama Mamat mah bosan. Buat kalian berdua, apa makna setengah hati menurut kalian? Siapa mau jawab? Tis? Oh, gue duluan. Makna setengah hati. Sebenarnya kan setengah hati itu lingkupnya luas ya, bisa dalam pekerjaan, percintaan, dan lain-lain itu. Buat gue setengah hati itu, gue sih nggak pernah melakukan apapun dengan setengah hati sih, karena apapun semuanya ya yang dilakukan setengah hati itu juga setengah-setengah nanggung. Kalau lo emang pengen dapet yang lu mau, ya lo harus ngelakuin dengan sepenuhnya gitu, sepenuh hati, bukan setengah hati lagi. Jadi lebih kayak gimana kita ingin mencapai achievement. Kalau lo ngelakuin yang setengah hati ya dapatnya setengah. Tapi ketika lo ngasih yang sepenuh hati ya dapatnya full apa yang lo mau gitu sih. Jadi jangan pernah ngelakuin setengah-setengah. Benar. Nggak kepikiran jawabannya kayak sebagus ini. Aduh. Tisa Biani gimana? Kalau jawaban bagus Ucup ya. Kalau ini jawaban bercanda. Bercandanya juga pasti serius. Kayak kopi setengah nggak enak nih. Iya, benar. Harus full ya. Harus apa dong? Hah? Eh? Aduh. Full kopinya. Kalau menurut Tisa? Sebenarnya tadi udah diomongin sama Ucup. Jadi sesuatu yang menurutku masih ada kurang aja sih. Ada rasa ganjel yang menurut aku nggak bisa kita keluarin semuanya gitu. Jadi bawaannya setengah-setengah, bawaannya gak niat, bawaannya mau cepat selesai duluan gitu. Jadi kayak kalau kalian mau punya sesuatu yang memang harus dijalankan, itu benar kata Ucup, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah hati itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang keren. Betul. Itu nggak enak kalau setengah-setengah. Kalau kata anak sekarang apa? Kentang. Waduh. Benar, Ya kan? kebanyakan Betul. kan bocah-bocah mantap sekarang gitu kan. Wah kentang nih. Gitu. Baru setengah udah dikelarin nih. Iya. Kalau Ayah Rahman nih, Hmm. apa makna setengah hati buat Ayah Rahman? Kalau menurut gua kayaknya udah dijawab deh berdua tadi. Ya, poin penting adalah ya jangan setengah-setengah. Harusnya? Kalau kita melakukan setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah. Itu jadi nggak enak. Nah, benar banget. Jadi Iya kan? aku semakin penasaran, pasti penonton juga makin penasaran nih. Kenapa judulnya Oh, itu setengah setengah hati? hati.
Siapa yang setengah di sini? Nah, lihat. Aduh. Apakah si pemeran utama? Bisa Ganesh, bisa Astri. Iya, apakah Bisa itu? Pak Surya. Nah, apakah mungkin bisa jadi sutradaranya cuma kepala doang? Setengah. Itu kita nggak tahu ya kan? Nggak enak dong. Makanya, Iya. kenapa Nggak sih enak. judulnya setengah hati, nonton aja. Betul. Dan ini menurut kalian genre film apa sih? Gado-gado sih ya. Gado-gado semuanya ada Gado-gado, lagi. Campur aduk di sini. Lucu, drama, romance. Iya. Action juga ada lagi. Iya, wah iya. Iya kan? Oh iya deh. Horor juga ada. Nggak ada. Horor loh Pak dimarahin Bapak. Iya. Momen terhoror saya selama hidup. Saya kalau horor tuh pas pulang ke rumah nggak dibukain. Pengalaman ya. Oke teman Sati, sampai sini dulu obrolan kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Rahman Afri. Saya Tisa Biani. Saya Bedu. Jangan lupa saksikan film Setengah Hati. Di bioskop. Yeay!